Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita hari ini membahas satu tema yang sangat menarik. Kenapa? Karena tema ini begitu banyak dibahas, bukan dalam tahun-tahun terakhir, tapi mungkin sekitar 8-10 tahun yang lalu. Ya. Dan sudah semakin banyak dikhotbahkan dan disebarkan ajaran ini ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Dan sebagian gereja sangat terpengaruh oleh ajaran ini walaupun tidak terbuka mengakuinya. Ya, ada yang terbuka, ada yang tidak terbuka. Yang di Indonesia jarang yang secara terbuka mengakuinya. Tema kita hari ini adalah hyper grace, ya. Hyper grace. Tentu kata hyper ini konotasinya ya berlebihan, ya. Anak muda sekarang bilang lebay, ya kan? Hyper memang konotasinya kurang positif. Hyperactive, hypersex, ya kan? Pokoknya nggak bagus saja hyper, kecuali hypermart dan diskonannya. Ya, mungkin kita banyak yang punya kartu membernya ya. Kalau itu sih positif, ya. Nah, tentu karena itu istilah hyper grace bukan datang dari pengajar dan penganut hyper grace, tetapi dari pihak yang kontra terhadap pengajaran hyper grace. Kalau tidak salah menelusuri, yang pertama mengeluarkan istilah hyper grace adalah seorang Yahudi Mesianik, ya, bernama Michael Brown. Ya, mungkin kulitnya coklat, makanya namanya Michael Brown, ya, bukan Michael White. Ya, jadi dia yang pertama membuat istilah hyper grace. Orang-orang hyper grace sendiri lebih senang menyebut ajaran mereka sebagai radical grace, anugerah yang radikal. Ya, ada yang lebih kekinian bilangnya modern grace, ya, anugerah dalam versi modern, ya, atau pure grace, anugerah yang murni. Nah lalu selain mereka dianggap adalah anugerah oplosan, ya, anugerah campuran, termasuk iman yang kita yakini, ya, kita haluan teologia reform, tentu bukan reform yang terlalu tertutup. Kita terbuka dengan banyak masukan, kita terbuka dengan berbagai-bagai pemikiran. Ya, kita tidak mengeksklusifkan diri hanya sesuai dengan nama gereja kita, Indonesian Reformed Church, maka kita berhaluan teologia reform. Ya, termasuk orang hyper grace menganggap orang reform teologianya itu bersifat oplosan, anugerah yang bercampur, ya, mixed grace. Ya. Siapa saja tokoh-tokoh dari hyper grace ini? Ya, yang paling ternama setidaknya ada 3 orang, tapi yang paling terkenal karena dia orang negara tetangga kita ada 1 orang. Ya, ini tokoh-tokohnya. Mungkin yang pertama menulis Paul Ellis, Bang Brewok ini ya, ya keren, ganteng, senyumnya manis, gagah banget kelihatannya. Ya, Paul Ellis. Dia juga penulis, dia pakai istilah mungkin radical grace. Dan yang tengah itu yang paling terkenal. Yang paling terkenal Joseph Prince. Ya, saya juga penasaran waktu itu ketika ada di Singapura, seorang teman yang adalah jemaatnya ngajak saya, tapi saya waktu itu belum pendeta GRI ya. Saya masih di pelayanan misi, maka diajak, saya terbuka. Ya, saya tidak anti, mau wah sesat itu, enggak. Diajak, ayo saya mau dengar. Dan ketika saya dengar khotbahnya, bagus loh, reform banget. Ya, 1 kali khotbah saya tidak menemukan kesalahan. Ya, karena saya hanya 1 kali dan tidak berulang-ulang mendengar. Kemudian Andrew Wommack, ya, ini juga salah satu penulis dan pengajar dari hyper grace. Ya, tentu kita harus punya anggapan atau asumsi bahwa mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Mereka tidak sedang mencoba memanipulasi orang-orang Kristen dengan ajaran mereka. Ya, bagi saya mereka adalah saudara seiman. Hanya kurang lengkap. Mereka menuduh kita anugerahnya campuran. Ya, tapi bagi kita mereka anugerahnya justru bukan komplit. Tetapi mereka mengurangi kekayaan kebenaran akan anugerah Tuhan yang benar sebenar-benarnya.
Ya, kita coba dulu. Ya, karena waktu kita sangat terbatas, hanya ada beberapa bagian yang akan kita bahas. Kalau Bapak Ibu mau tahu lebih banyak, buku-bukunya banyak yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya kira tidak kurang dari 20 buku. Ya, 3 penulis ini terjemahannya dalam bahasa Indonesia tersedia. Ya, kalau baca pasti senang. Ya, Anda sangat berharga, Anda diciptakan untuk memerintah. Ya, pokoknya sangat menyenangkan, sangat menenangkan, tidak menegangkan. Ya, kalau ajaran reform itu kan anugerah, tetapi keras juga. Ya, sehingga orang kadang salah paham, dianggap reform itu tukang menghakimi orang lain. Ya, padahal menyatakan kebenaran otomatis menyatakan kesalahan. Ya, nah, oke, kita akan dengan cepat membahas beberapa pemikiran atau ayat-ayat yang sangat digandrungi. Ya, tadi WL sudah menyinggung satu statement yang sangat terkenal dari mereka dan sounds very like reform. Ya, kedengarannya reform banget. Ya, nanti kita bahas ya satu-satu. Roma 5 ayat 20 mengatakan ini ayat-ayat favorit mereka. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Hyper grace. Ya. Efesus 3 ayat 18 dan 19. Ya, jadi kita coba mengerti pola pikir mereka. Jadi karena anugerah Tuhan sanggup atau efektif mengampuni dosa seluruh manusia. Maka dosanya dikit, pengampunannya sedikit. Dosa semakin banyak, pengampunan semakin berlimpah-limpah. Ya, kalau untuk ngurangin angka minus 1000 menjadi 0 kan butuh plus 1000. Ya, kalau minus 10 butuhnya hanya plus 10. Nah, jadi kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah, cukup untuk semuanya. Ya, Efesus 3 ayat 18 dan 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi kasih Tuhan itu besar sekali. Melampaui apa yang kita pikirkan. Ya, amin. Betul nggak? Betul. Ya, betul. Sampai di sini tetap betul. Ya, Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi Tuhan Yesus memikul salib tekun supaya kita beroleh sukacita. Ya, jadi katanya sukacita. Injil itu kabar baik, bukan kabar buruk. Tetapi ada berapa banyak orang-orang, ya KKR, ya apalagi kalau pembicaranya, kalau enggak teologianya Injili atau reform, ya sebenarnya reform itu bersifat Injili. Ya, apalagi 1 abad, 2 abad yang lalu, ya Jonathan Edwards, tokoh kebangunan rohani yang begitu besar dari Amerika, yang juga seorang penganut ajaran reform, dia tema khotbahnya itu bahkan dia menulis buku yang sangat terkenal, yaitu apa? Orang berdosa di tangan Allah yang murka. Udah serem banget, ya serem banget. Tetapi Jonathan Edwards dipakai Tuhan dengan luar biasa. Di abad ke-18 terjadi kebangunan rohani yang begitu besar di Amerika Serikat melalui hamba Tuhan Jonathan Edwards. Dia orang cara bicara sederhana, nadanya datar, suaranya pelan, ya, tidak ahli retorika, tetapi Tuhan pakai. Ya, hanya bagi orang-orang penganut hyper grace yang gaya gitu sebenarnya bukan kabar sukacita, itu kabar duka cita, nakut-nakutin orang, ya. Wah, bertobatlah, nanti kapak sudah tersedia dan akan ditebang. Itu bukan kabar baik, itu kabar buruk, ya. Injil itu membebaskan, Injil itu menyenangkan,
Yesus disalibkan dengan tekun memikul salib supaya kita bersuka cita. Haleluya. Ya, enak ya? Enakan yang menyenangkan atau menegangkan? Ya, udah mulai kita udah perlahan-lahan menjadi jemaat aliran Hyper Grace ya. Karena pengkhotbahnya kayaknya mirip Hyper Grace juga. Ya. Yudas 1 ayat 24. Bagi dia yang menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Tuhan menjaga kita supaya kita jangan tersandung. Ya. Jadi bukan kita yang supaya berusaha jangan tersandung, Tuhan yang menjaga kita jangan tersandung. Ya, ini sounds like reform. Ya, 2 ayat lagi, ada banyak ayatnya tapi 6 ayat saja saya pilihkan untuk kita pikirkan bersama-sama. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya. Kalau kita diselamatkan lalu dituntut untuk berbuat baik, itu sama aja, itu Taurat juga. Taurat versi Kristen. Ya. Orang mau diberkati harus taat kepada Tuhan. Ya. Kalau mau dapat sesuatu harus mengerjakan sesuatu, itu juga Taurat. Taurat versi Kristen. Ya. Tuhan tidak gitu. Tuhan ingin membebaskan kita. Tidak lagi dibelenggu oleh hukum, katanya. Ya, justru oleh hukum itu orang mengenal dosa. Jadi pengajar Hyper Grace mengkritik semua pengajaran Kristen yang mengajarkan kejarlah kekudusan, jadilah taat. Ya, mereka tidak mau mengajarkan seperti itu. Itu sama dengan memberikan Taurat. Ya, walaupun tidak menyebut Taurat, kita tidak pernah menyebut Taurat, tapi mereka mengasumsikan kita juga sedang mengajarkan Taurat versi Kristen, pada mereka Kristen juga. Ya, ini menarik. Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, berada di bawah kasih karunia. Jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Nah, tetapi saya mau ini juga coba berusaha berimbang, walaupun waktu terlalu singkat. Tapi saya coba mau berimbang. Kebanyakan orang Kristen ya menyerang ajaran Hyper Grace juga dengan membabi buta. Padahal babinya tidak buta. Ya. Hyper Grace tidak pernah mengajarkan silakan berbuat dosa bebas. Ya. Lakukanlah dosa sebanyak-banyaknya. Tuhan akan ampuni juga. Enggak, mereka tidak pernah mendorong jemaatnya untuk bebas melakukan dosa. Itu adalah serangan-serangan yang kontra Hyper Grace yang kalau saya bilang suuzon, ya, menilai mereka negatif, nggak baca bukunya, nggak dengar khotbahnya, pokoknya sesat, ya, itu mengajarkan berbuat dosa. Sebenarnya sama dengan orang-orang yang menyerang ajaran reform, ya, orang-orang yang tidak mengerti secara komprehensif teologi reform juga mengajarkan sama. Orang reform itu kan sekali selamat tetap selamat. Hyper Grace juga sekali selamat tetap selamat. Ya. Wah, itu mah ngajarin orang berbuat dosa. Pernahkah di gereja ini diajarkan berbuatlah dosa sebanyak-banyaknya? Enggak. Ya, enggak pernah diajarkan. Itu adalah pandangan outsider yang berasumsi kepada kelompok orang ini. Ya. Jadi mereka tidak pernah mendorong orang untuk tekun berbuat dosa. Tidak. Ya. Hanya mereka mencoba pendekatan, bagi saya mereka sangat dipengaruhi oleh humanisme dan positivisme dan juga psikologi zaman now. Ya. Coba zaman sekarang. Zaman dulu kita dikerasin sama orang tua, dibentak. Ya. Enggak apa-apa. Kalau kita di sekolah dimarahin guru, bahkan ditarik jambangnya kah, atau dipukul tangannya karena nggak bisa nyanyi dulu waktu SD, nggak bisa baca not, diketok Pak sama guru paduan suara. Kenapa? Orang Batak beliau, galak kali. Ya, kalau pulang kita cerita, dibilang makanya kau yang benar. Coba sekarang, cobalah pukul anak di sekolah atau ditarik jambangnya. Waduh, repot itu guru. Ya, nggak boleh mendidik dengan tegas, dengan keras, nggak boleh. Ke anak-anak harus dibilang kamu anak baik. Ya, kemarin khotbah di IEF, Penatua Jamie bilang gitu. Ya, di sekolah Kristen
Diajarkannya gitu, mau tidur harus bilang saya anak baik, saya anak baik, saya anak pintar, padahal badung misalnya. Ya, tapi menekankan ke dalam otak seperti itu. Ya, membaik-baikkan diri sendiri. Nah, itu saya pikir ada unsur pengaruhnya masuk ke dalam hyper grace. Sehingga ya nanti ada poin-poin bahwa mereka tidak pernah menegur dosa. Hanya kasih karunia. Kasih karunia, udah cuman itu aja khotbahnya. Kasih karunia. Tentu sangat menyenangkan. Nah, ini saya mengambil kutipan sebagian dari ajaran mereka yang menganggap mereka ajaran murni dan kita anugerah yang oplosan. Mereka anugerah yang murni. Ya, tadi lagunya kan anugerah yang murni kan. It's only by your grace. Ya, hanya karena anugerah Tuhan. Kita lihat, ya, ini ajaran mereka ya. Kita dianggap grace ditambah dengan self effort, ya. Anugerah ditambah dengan usaha manusia. Anda memang selamat, ya, oleh anugerah. Tetapi Anda harus bekerja menjaga keselamatan itu dengan perbuatan baik, ya. Tetapi ajaran hyper grace mengatakan mereka itu keselamatan hanya oleh anugerah, ya. Kamu diselamatkan oleh anugerah dan kamu tetap dijaga keselamatannya oleh anugerah. Ya, ini reform banget, ya, reform banget. Nah, lalu apalagi ajaran mereka? Iman itu adalah kita mencoba mempengaruhi Allah. Ya, ini pemikiran mereka tentang ajaran selain ajaran hyper grace. Ya, orang-orang Kristen lain itu berusaha mempengaruhi Allah, berusaha berbuat sedemikian rupa sehingga memuaskan Allah. Ya, dan akhirnya orang itu tetap selamat gitu. Tetapi kalau ajaran hyper grace mengatakan mempercayai kepada apa yang telah Tuhan katakan dan kerjakan dengan tuntas. Maka kalau kita mendengar sekilas bagus banget ajarannya, nggak ada yang salah, ya. Maka perlu pembelajaran yang cukup banyak dan cukup panjang untuk mengerti dengan utuh apa yang mereka ajarkan. Mereka mengatakan, bukankah di atas kayu salib Yesus mengatakan sudah selesai? Ya, maka mereka mempercayakan apa yang dikatakan Yesus sudah selesai, penebusannya sempurna sekali untuk selama-lamanya. Ayatnya ada. Ya, maka kalau sekali untuk selama-lamanya, penebusan Kristus berlaku untuk dosa-dosa kita di masa yang lalu, untuk dosa kita yang ada sekarang, dan bahkan untuk dosa kita yang akan datang. Sudah dilunasi, sudah ditebus oleh Kristus. Karena dikatakan, kalau Kristus mengampuni kita, tapi dosa kita yang akan datang, pikir-pikir dulu deh. Kalau kamu masih berdosa lagi, mungkin saya nggak mau ampuni, kata Tuhan Yesus. Misalnya, kalau Tuhan Yesus bilangnya gitu, itu berarti belum selesai. Ya, itu yang dilakukan Yesus cuma DP doang. Habis itu lihat nanti syarat dan ketentuan berlaku. Maka ketika Yesus mengatakan sudah selesai, maka dosa kita ditebus dari yang sudah lewat sampai yang akan datang. Termasuk dosa anak cucu kita juga sudah ditebus. Orangnya belum lahir. Ya, make sense gak? Make sense. Ya, dan teologi reform juga seperti itu. Ya, seperti itu. Tetapi nanti tetap ada bedanya. Ya, lalu pertobatan. Ya, mereka menganggap kita mengerti pertobatan itu sebagai berbalik daripada dosa. Dan seringkali disertai dengan kami ini manusia berdosa. Harusnya kami celaka. Ya, gitu gaya kita bertobat. Tapi mereka beda. Ya, mereka juga berbalik kepada Tuhan. Jadi penekanannya bukan di dosa tapi Tuhan. Ya, berbalik kepada Tuhan dengan sukacita. Tadi Yesus tekun memikul salib, ganti sukacita bagi kita. Ya, hanya mengubah pikiran yang tidak percaya menjadi percaya. Nah, itu ajaran mereka. Nah, ini tadi juga disinggung oleh pemimpin ibadah kita. Ya, jadi pengakuan dosa adalah melihat dosa kita, ya, mengakui di hadapan Tuhan. Bagi hyper grace, dosa itu adalah persetujuan, ya, persetujuan kepada apa yang dikatakan Yesus sudah selesai. Ya, saya setuju apa yang dikatakan Yesus. Maka
kebiasaan tradisi gereja institusional ada pengakuan dosa, keliru. Ya, keliru. Itu artinya gereja belum benar-benar mengerti dan menyetujui bahwa Yesus sudah mengampuni semua dosa kita. Jadi pengakuan itu bukan, waduh Tuhan saya telah berbuat dosa, ampun Tuhan ampun. Bukan. Saya hanya sepakat, setuju dengan apa yang diucapkan Yesus di atas kayu salib. Sudah selesai. Ya. Jadi walaupun kita masih bisa berdosa, nggak usah takut. Nggak usah takut. Ya. Karena apa? Sudah selesai semua itu. Ya. Menarik ya pemikirannya. Ya, menarik sekali. Lanjut lagi. Pengampunan itu ya bisa terjaga dengan cara kita terus bertobat dan terus mengaku. Makanya setiap minggu kita pengakuan dosa di gereja. Ya. Tetapi mereka mengajarkan itu sudah selesai. Ya. Di dalam Kristus kita selama-lamanya diampuni. Ya. Ini sekali lagi ya, reform banget. Ya, reform banget. Nah, lalu ketaatan. Ketaatan bagi orang di luar hyper grace dikatakan ketaatan itu adalah dengan menjaga atau melakukan semua perintah Tuhan. Ya. Kalau saudara-saudara kita agama tetangga bilang amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Gitu. Kalau bagi mereka enggak, ya. Kekristenan yang benar itu bukan berdasarkan Taurat atau peraturan-peraturan, ketaatan yang memaksa, ya. Tetapi itu hanyalah hasil dari ketika kita ada di dalam kasih Tuhan. Kita menikmati dengan Tuhan, ya. Nanti kita taat tanpa capek. Ya, maka slogan mereka selalu pakai kata rest, relax, ya. Rest in God, ya, bukan meninggal nih. Maksudnya kita di dalam Tuhan itu enggak ada lagi yang menyusah-nyusahkan, enggak. Kita bebas, tenang, sukacita, happy, ya. Bahkan kalau kita ikuti bukunya, waduh memang menarik banget. Mereka ngambil yang enak-enaknya semua, ya. Dari ajaran reform mereka ambil, ya. Sekali selamat, tetap selamat karena Tuhan akan menjaga keselamatan yang Dia berikan. Tapi di sisi lain, mereka juga ngambil teologi kemakmuran. Bahwa anugerah Tuhan bukan cuma keselamatan, itu anugerah yang tidak lengkap. Ya. Tuhan itu mau kita bukan cuma selamat, Tuhan mau kita sehat, Tuhan mau kita kaya, Tuhan mau kita makmur, Tuhan mau kita berkuasa. Ya, kalau Anda sakit itu bukan rencana Tuhan. Ya, Tuhan sayang sama kamu. Waduh, kalau orang sakit jadi cepat sembuh dibilang gitu ya. Ya, coba kita sakit dibilang, mungkin ada dosa-dosa yang belum diakui. Wah, tersinggung kita. Iya kan? Ini apa sih nih? Enggak memotivasi banget sih. Gitu. Nyala-nyalain orang. Ya. Kalau mereka begitu. Jadi anugerah Tuhan itu paketnya lengkap. Bukan cuma keselamatan tok, ya. Itu mah enggak keren. Kalau sekarang kita mau apapun tanya ada bonusnya enggak? Ada paket combo enggak? Ya. Maka daripada ajaran kita mengatakan, gereja kita mengajarkan keselamatan diberikan Tuhan, yang lainnya itu boleh ada, boleh enggak. Tapi mereka mengajarkan bukan cuma keselamatan, tapi Tuhan anugerahkan semuanya, termasuk kesehatan, termasuk kesuksesan, kemakmuran. Itu rencana Tuhan dalam hidupmu. Makanya bukunya Joseph Prince yang sangat terkenal, yang bestseller juga, Destined to Reign. Ya, ditakdirkan untuk memerintah. Wah, sebenarnya kita nggak ngomong tapi kepengen juga. Makanya nyanyinya, aku anak raja, engkau anak raja, nggak ada anak rakyat jelata, gitu lagunya kan? Itu anak raja semua memerintah, itu kerinduan kita, cuma kita nggak berani ngomongnya ya. Mereka berani, ya, itu mungkin bedanya ya. Ya, nah, jadilah kudus, itu ajaran gereja kita kan? Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Allah, itu ada ayat Alkitabnya. Maka waspadalah, waspadalah. Ya, kalau mereka mengajarkannya sangat enak di telinga, sangat menyejukkan. Ya, kuduslah karena memang di dalam Kristus itu kamu kudus. Ya, kamu memang udah kudus. Ya, enggak usah pusing-pusing.
Ya, gitu. Kalau dengan bahasa lain, jangan dikejar-kejar kekudusan, capek ngos-ngosan nanti. Orang udah kudus kok, ngapain dikejar-kejar? Ya, jadi itu yang menjadi ajaran mereka. Nah, maka kalau di ajaran kita dikatakan kita sudah diselamatkan, tetapi lalu kita kerjakanlah keselamatanmu. Bukan karena keselamatan bisa hilang. Tetapi itu bukti orang yang sudah diselamatkan akan berbuah, akan termanifestasi di dalam kehidupannya. Ajaran Tuhan Yesus katakan pohon dikenal dari buahnya. Ya, dan untuk berbuah itu ada prosesnya, ada perjuangannya, ada pengorbanannya. Ya, tapi bagi mereka enggak gitu. Yang penting pandang kepada Kristus. Ya, maka kita dibenarkan oleh iman. Sekali lagi, by grace alone. Hanya oleh anugerah. Ya, enggak ada kontribusi kita. Bahkan di dalam pengudusan enggak ada tugas kita. Itu udah kelar semua sama Tuhan. Ya, ngapain capek-capek seperti orang-orang Kristen pada umumnya, gereja-gereja pada umumnya mengajarkan. Jadi ini ajaran mereka nih enak banget. Ya, dari A sampai Z, yang enak-enaknya diambil semua. Ya, yang enak-enaknya diambil semua. Karena itu tidak heran mereka ini pengikutnya banyak. Ya, waktu saya hadir di gerejanya itu, mereka berapa kali ibadah, itu Joseph Prince hanya khotbah di ibadah pertama. Habis itu udah rekaman semua, tapi jemaatnya penuh terus. Ya, mau masuk harus daftar dulu, scan paspor. Waduh, susah bener. Tapi keren, merasa jadi ada pride gitu. Wih, luar biasa. Dicek suhu waktu itu nggak ada COVID. Ya, tahun 2017 nggak ada COVID. Tapi mereka udah sedemikian ketatnya. Ya, mau masuk ke gereja, mau masuk harus ada siapa yang bawa. Waduh, jadi kita merasa jadi kayak, ini orang penting banget kita ya, diladeni sedemikian rupa. Ya, jemaatnya banyak. Ya, waktu itu 37.000 jemaatnya tahun 2017, 2018. Ya, sebagian juga mahasiswa Indonesia banyak juga di dalamnya. Ya, orang Indonesia juga sebagian. Karena ya itu menyenangkan, menyejukkan. Ya, tidak ada lagi kuk perhambaan, tidak ada susah-susah. Ikut Tuhan selalu manise. Ya, amin, amin. Enak banget ya, enak banget. Mau bertobat semua kita? Jadi hyper grace? Iya. Jadi kalau di gereja umum, gereja konvensional dikatakan Roh Kudus akan menunjukkan dosa-dosa kita. Ya, Roh Kudus akan menemukan kesalahan kita dan akan menegur kita akan dosa. Kalau mereka enggak. Ya, Roh Kudus itu mau membawa kepada menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Membawa dari gelap kepada terang. Ya, waduh. Mereka pakai bahasa-bahasa yang positif semua. Ya, itu bagi saya itu kecerdikan mereka. Ya, kecerdikan mereka sehingga banyak sekali pengikutnya. Ya, maka dikatakan mereka kalau gereja pada umumnya mengajarkan bahwa keamanan, keselamatan tergantung kepada kesetiaan kita. Ya, tetapi mereka bilang enggak, itu tergantung kepada kesetiaan Tuhan. Ya, Tuhan setia, walaupun kita tidak setia. Dia mengampuni, walaupun kita tidak minta ampun. Dia mengasihi, walaupun kita seringkali jauh daripada Tuhan. Enak enggak? Enak. Ya. Nah, ini salah satu ajaran inti mereka. Saya adalah pertama-tama dan terutama adalah anak Tuhan. Ya, ajaran mereka. Bagi mereka kita ini mengajarkan yang pertama dan terutama kita adalah hamba jongosnya Tuhan. Ya, maka saya pernah singgung di dalam khotbah beberapa waktu yang lalu, ada orang bilang, "Oh, kamu hamba Tuhan ya?" Iya, beda kita. Loh, kalau saya anak Tuhan katanya. Hamba nggak dapat warisan, anak dapat warisan. Kita minta kepada Tuhan? Enggak. Coba di sini saya tanya. Adakah Anda yang masih anak-anak tiap hari harus minta makan kepada mamanya baru disediakan? Harus minta jajan baru dikasih? Harus minta disekolahkan baru disekolahkan? Harus nanya, boleh tidur enggak, Pak? Ya, boleh bangun enggak? Ya, enggak perlu minta orang bapa dengan anak kok. Ya, udah pasti disediakan. Orang Tuhan maha baik kok. Gitu. Beda kalau hamba enggak kerja dimarahin sama tuannya. Ya, maka kasihan
Gereja yang mengajarkan kita itu budak Tuhan. Karena kita telah dibeli dan telah dibayar dengan lunas. Maka kita menjadi milik Tuhan. Maka sebenarnya tidak ada kemerdekaan pada diri kita. Kemerdekaan kita adalah ketika kita taat kepada perintah Tuhan. Kalau mereka enggak, kita ini anak Tuhan. Ya, tenang aja, warisan udah dijamin. Sebandel-bandelnya anak, tetap anak. Ya, enggak bisa dipecat, kamu tidak jadi anak saya lagi, tinggal tes DNA. Iya kan? Tetap aja ketahuan itu papa saya. Ya, saya anaknya. Ya. Begitu. Jadi enggak perlu minta-minta kepada Tuhan. Apalagi gemetar-gemetar, Tuhan ampuni saya. Ya elah udah kayak apaan aja, kita anak bro katanya. Ya, udah pasti berkat Tuhan bagi kita. Ya. Nah, jadi di gereja-gereja secara umum dibilang, ayo bekerja, kerja bagi Tuhan, melayani Tuhan, berkorban bagi Tuhan. Semua berbicara tentang pekerjaan, ya, tentang pelayanan. Kalau mereka bilang rest, ya, di dalam Tuhan tenang, relax, ya, apalagi sambil diurut, waduh, sambil massage, ya, bukan cuma rest, tapi juga rest and reflexology in God. Waduh, keren ya. Jadi kalau baca buku atau baca kalimat banyak kata-kata rest in God, itu ajaran mereka. Ya, itu ajaran mereka. Nah, jadi banyak ya positifnya dari tadi. Banyak positifnya. Dan saya juga tidak mau seperti memusuhi mereka. Tidak, mereka saudara seiman. Dan bahkan mereka terkesan sangat kristosentris. Mereka itu mengajarkan segala sesuatu, memandang kepada salib Kristus. Kristus yang mati dan bangkit. Ya, yang mengerjakan penebusan dan kasih karunia dianugerahkan dengan limpah-limpah. Sempurna. Maka mereka melihat semua dari kacamata Kristus. Padahal Kristus nggak pakai kacamata. Ya. Mereka selalu memandang kepada Kristus. Dan mereka katanya kalau mau baca perjanjian lama, harus dengan kacamata salib Kristus. Karena perjanjian lama itu burem, samar-samar. Tapi kalau kita pakai kacamata salib Kristus baru, oh itu maksud perjanjian lama. Sebenarnya mirip ajaran Kristen pada umumnya kan. Ya, mirip ajaran Kristen pada umumnya. Jadi mereka selalu Kristus. Ya, sangat kristosentris. Dan ini sebenarnya mengingatkan kita kembali bahwa memang ketika kita tekun, ketika kita bahkan merela berkorban untuk pelayanan ya kepada Tuhan, rela memberi untuk pekerjaan Tuhan, ya, ini mengingatkan kita bahwa itu tetap kasih karunia Tuhan, bukan karena kita. Tetap kita juga harus ingat itu. Maka jangan kita merasa berjasa kepada Tuhan. Kalau nggak ada saya, ya gereja Tuhan ini nggak bakalan jalan, ya keliru, ya maka dalam hal itu mereka bagus, ya sangat menekankan anugerah, ya sehingga tidak pernah terbuka peluang untuk kita merasa berjasa kepada Tuhan. Dalam hal ini bagus, ya tapi tentu ada negatifnya nggak? Pasti ada, ya pasti ada. Nah, walaupun terlihat sangat kristosentris, tapi dalam detailnya coba nanti baca buku-buku mereka. Sebagian sudah diterjemahkan. Banyak, udah puluhan buku diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Justru pada prakteknya cenderung kristosentris. Antroposentris. Bukan kristosentris atau teosentris. Ujung-ujungnya manusia. Ya, Yesus disalib supaya Anda selamat. Yesus miskin supaya Anda diperkaya. Dia kesakitan supaya Anda sehat. Ya, tetap Anda. Gitu. Ya, bahkan Tuhan mau Anda sukses. Tuhan mau Anda kaya. Tuhan menakdirkan Anda memerintah. Wah, bersama dengan Dia. Wah, begitu klaimnya. Maka kalau kita pikir-pikir, walaupun klaimnya sangat kristosentris, ujung-ujungnya antroposentris. Ya, Hyper Grace mendukung teologi kemakmuran dalam praksisnya. Mereka nggak menyebut, dan teologi kemakmuran beda dengan Hyper Grace.
Karena teologi kemakmuran juga menekankan ketaatan. Anda mau diberkati, taat perpuluhan. Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat. Kalau tidak taat, maka kutuk akan menyerang Anda. Wah, itu teologi kemakmuran. Ya, ujung-ujungnya kemakmuran. Tapi mereka ngambil kemakmurannya doang. Tapi basicnya mirip dengan reform. Ya, itu. Jadi mereka mendukung teologi kemakmuran dalam prakteknya, dalam praksisnya. Ya, lalu penafsiran Alkitab mereka kurang komprehensif, tidak menafsir dengan jujur sesuai konteks. Dan kalau kita baca bukunya, kalau kita sangat awam, kita sangat mudah terhanyut dan mengamini dan mengimani apa yang mereka tulis. Ya, karena mereka juga jago, mereka belajar nggak bahasa asli Alkitab? Belajar, ya, belajar. Bahkan mereka membahas ayat-ayat pakai kata bahasa asli, pakai leksikon. Waduh, pokoknya serem juga tuh. Ajaran mereka keren juga. Tapi kalau kita mengerti dengan lebih utuh, ya mereka comot penafsiran makna-makna yang menguntungkan mereka. Ya, menguntungkan mereka. Misalnya, ya, kita bilang, wah masa nggak mengaku dosa, masa hanya bilang setuju kepada apa yang dikatakan Kristus di kayu salib. Itu pengakuan dosa. Ya, bukan ngaku, bukan bertobat, tapi menyetujui, sepakat kepada apa yang dikatakan Kristus sudah selesai. Lalu kita bilang, bukankah Yohanes mengatakan jika kita mengakui dosa kita maka ia adalah setia dan adil, dia bilang. Lihat bahasa aslinya. Wah, keren mereka. Ya. Lihat bahasa aslinya, misalnya dibilang pakai kata homologeo. Homo sama, logeo, logos, kata, ya. Jadi mengatakan yang sama dengan apa yang dikatakan Kristus. Memang kalau dicari di makna-makna bahasa asli itu ada benarnya. Tapi di dalam ayat itu jelas itu pengakuan dosa kepada Tuhan, bukan sepakat dengan apa yang dikatakan Yesus di kayu salib. Bahkan jika kita tidak mengaku dosa kita, ya, maka kita sedang berdusta. Ya, kita sedang berdusta. Tapi kalau kita ngaku kita berdosa, Tuhan akan mengampuni. Ya. Jadi mereka pintar mengambil makna yang sesuai dengan statement mereka di awal, ya, yang mendukung mereka pakai. Tapi mereka pakai ayat Alkitab, pakai, ya, mereka pakai juga, ya, mereka pakai juga. Dan bagi saya itu tadi sebenarnya mereka lebih mirip ajaran-ajaran psikologi modern. Anak jangan digalakin, jangan ditegur keras-keras, ya, nggak benar itu, nggak benar. Anak tuh harus dikasih semangat terus, dimotivasi, ya, anak tantrum, guling-guling di jalan, jangan dimarahin. Bilang kamu anak baik, nanti dia jadi baik. Begitu sebenarnya ajaran hyper grace, tapi dalam sisi teologi, ya, dalam sisi teologi, ya. Jadi apakah mereka mengambil ayat firman Tuhan? Benar. Apakah mereka punya dasar ajaran firman Tuhan? Punya. Tapi kalau dikatakan apakah mereka Alkitabiah? Saya katakan tidak sepenuhnya. Enggak juga tidak ya, karena banyak ayatnya juga yang mereka pakai. Ya, tetapi mereka mengesampingkan ayat-ayat yang jelas menegur dosa. Ya, ketika Tuhan Yesus mau mati, dia mau ke Yerusalem, Petrus jaga, jangan. Ya, Petrus ini pas pampresnya Yesus. Dia jaga, enggak boleh guru, enggak boleh mati. Ya, apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus? Apakah Yesus bilang, Petrus, kamu murid yang baik. Ya. Tahukah engkau, kalau saya nanti disalib, kasih karunia akan berlimpah-limpah kepadamu. Kamu akan diselamatkan, gak perlu capek-capek lagi. Ya, kamu relax. Baik guru, cepet-cepet, ayo saya antar ke Yerusalem, misalnya. Lewat jalur cepat. Ya. Apakah gitu Yesus bilang? Enggak. Nyah engkau iblis. Kata Yesus. Ini Yesus gak belajar psikologi modern kali. Ya, kalau menurut teologi hyper grace. Ya, lalu ketika Paulus melihat Petrus dengan Barnabas makan bersama orang-orang Gentiles atau orang kafir lah, yang bukan orang Israel, mereka berbaur. Ya, tetapi ketika datang orang-orang Yahudi yang pribumi istilahnya, langsung Petrus menyingkir, nggak mau campur sama orang-orang yang bukan asli Israel. Ya, lalu apa yang dikatakan Paulus? Mengapa engkau bersikap munafik? Ya, enggak dibilang Petrus, Tuhan itu mengasihi semua orang, ya. Tuhan mau kita gini-gini, enggak.
ya, apalagi Yohanes Pembaptis. Hai engkau, keturunan ular beludak. Waduh. Ya, apakah kita mau mengatakan mereka keliru? Enggak. Ya, tentu ada kalanya Tuhan bersikap lembut. Ya, benar enggak? Benar. Ada kalanya Tuhan bersikap dan berkata keras. Benar enggak? Benar juga. Maka jangan yang ini diterima, yang ini ditolak. Ya, semuanya itu harus kita mengerti. Ada semua di dalam Alkitab. Maka kita harus jujur. Ya, kita harus jujur. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Surat 2 Korintus dikatakan saya menulis dengan keras sekali. Ya, tetapi ini mendatangkan duka cita yang sementara. Ya, sementara. Kebenaran harus disampaikan. Kadang-kadang harus dengan keras. Kadang-kadang dengan lemah lembut. Ya, kepada perempuan yang berzina. Yesus lembut ngomongnya, bukan karena perempuan, kalau ke laki keras, enggak juga. Ya, bukan soal gender ini. Tapi ada kalanya Tuhan memakai metode yang lembut. Ada kalanya Tuhan memakai metode yang keras. Maka hyper grace ini kesalahannya terletak kepada mereka hanya dikasih karunia saja. Tapi tidak lagi ada mengajarkan tanggung jawab manusia. Ya, karena kasih karunia Allah tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Ya. Ketika orang berbuat dosa, apa dikatakan Yesus? Pergilah, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Ada perintahnya. Bukan, udah dosamu udah diampuni, pokoknya kamu percaya sama saya, tenang-tenang ya, relax. Berkat-berkat Tuhan semua dicurahkan kepadamu. Ya enggak gitu. Tetap harus semangat, ya sangkal diri, pikul salib, itu enggak diajarkan. Ya, atau diajarkan dengan penafsiran mereka. Oh, itu zaman sebelum Yesus naik ke atas kayu salib. Setelah Yesus naik ke atas kayu salib, udah tidak ada lagi kuk perhambaan. Ya, termasuk Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang, itu karena Yesus belum disalibkan. Ya, ini saya coba memikirkan kira-kira apa yang akan mereka jawab kalau ditanya. Ya, padahal kan nggak demikian. Ya, jadi kita harus fair, harus komprehensif, harus alkitabiah itu keseluruhan. Kalau cuma comot satu ayat namanya ayatiah. Ya, kalau keseluruhan namanya alkitabiah. Kalau mereka bukan satu ayat, nggak juga ayatiah. Mereka enaknya ya, nama mereka enaknya ya. Mereka banyak ayatnya, tapi yang enak-enak doang. Maka penafsiran mereka enaknya ya itu namanya. Nah, bukankah teguran dan hukuman juga dipakai Tuhan agar seseorang bertobat, didisiplin dan dipulihkan? Ibrani mengatakan, barang siapa yang kuakui sebagai anak, dia akan kutegur dan kuhajar. Ya, enggak dibilang barang siapa kukasih, dia akan kubilang kamu anak baik, kamu anak pintar, kamu murid yang berbakti kepada Tuhan, kamu tidak akan berdosa lagi. Ya, bahkan dosamu sampai kamu mati sudah saya ampuni di depan. Ya, enggak dibilang gitu. Tetap ada kalimat-kalimat pastoral, tetap ada kalimat-kalimat perintah. Ya, bukan berarti keselamatan akan hilang, tidak. Tetapi kita ini sudah diselamatkan atau belum? Kita enggak pegang SK-nya. Ya, kita hanya menerima dengan iman, kita enggak lihat catatannya. Ya kan? Kalau lihat catatannya, waduh, bisa bahaya malah. Ya, maka kita harus hidup takut akan Tuhan. Ketika dikatakan kerjakanlah keselamatanmu, bukan supaya kita selamat, bukan. Bukan supaya keselamatan tidak hilang, bukan. Tapi kalau kita sudah diselamatkan dan itu oleh anugerah Tuhan, telah selesai dikerjakan Yesus di kayu salib, maka kita harus membuktikan, menunjukkan, menyaksikan kepada dunia bahwa kita memang orang sudah selamat. Harus ada bedanya. Kalau nggak ada bedanya, ya kita cuma klaim sepihak saja kita selamat. Ya. Nah, dikatakan kamu harus di dalam 2 Petrus 3:14 dikatakan kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ya. Harus berusaha, ya, bukan mengejar keselamatan sekali lagi. Ya, tetapi keselamatan itu harus dikerjakan dengan rajin. Ya, harus dilihat orang. Kita menjadi kitab yang terbuka sehingga orang melihat, wah memang Tuhan hidup di dalam dia. Wah, perubahan hidupnya kelihatan banget. Ya, itu. Ya.
kita harus berusaha. Jadi memang semua anugerah Tuhan, benar, di situnya benar. Ya, tetapi tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Tetapi di dalam tanggung jawab manusia tentu Tuhan juga menolong, Tuhan juga mendorong, Tuhan juga memampukan. Ya, jadi memang kalau hanya mengajarkan hyper grace, maka kesan yang timbul adalah menghilangkan tanggung jawab manusia. Nah, kemudian mereka katakan gereja-gereja umum itu relasinya hanya tuan hamba, tuan dengan hamba. Jadi ada ketakutan, ya, yang ditekankan ketaatan, bukan kasih karunia. Mereka ngajarkan dia bapak kita, kita anaknya, ya. Benar enggak? Benar, tapi itu belum utuh. Alkitab mengajarkan kita dengan Tuhan bukan hanya antara bapa dan anak, tetapi juga tuan dan hamba, dua-duanya ada, ya. Dua-duanya ada. Ya. Maka jangan kita cuma mau di enaknya doang, ya. Oke, bapa dengan anak, katakanlah bapa dengan anak. Ya, tadi soal minta-minta, masa semua harus diminta, itu berarti bukan Tuhan yang Maha Kasih, ya. Tetapi saya mau kasih ilustrasi, katakanlah saya dengan anak saya, bapa dengan anak. Ya. Kalau anak saya salah, saya akan ampuni. Tetapi mana lebih senang? Atau kita dah semuanya, ya, personal. Kalau anak kita berbuat salah, kita lebih senang dia mengaku salah atau tidak mengaku salah. Misalnya dia pakai OVO kita untuk beli apa? Beli apa namanya itu ya? Untuk main Mobile Legend atau apa, kan beli ini atau habis punya kita. Ya, siapa ini yang ngabisin ini saya, dompet elektronik saya? Wah, ternyata anaknya. Lalu ya mungkin jumlahnya enggak seberapa. Kita akan pecat dia sebagai anak enggak? Enggak. Dan memang anak kita enggak bisa kita pecat. Ya tetap aja anak kita, walaupun kita usir keluar rumah tetap aja anak kita. Tapi kalau dia datang dan mengaku, saya salah Pak, gini. Gimana Pak? Nah, saya siap dihukum. Kita mungkin gak akan menghukum dia, tapi jangan ulangi lagi anak. Atau anak datang kepada kita, Pak minta maaf. Ngapain minta maaf? Kamu tuh anak saya, kamu anak baik. Ya, kamu anak baik. Mana yang lebih benar? Ya, tetap kita tegur, walaupun hubungan bapak dengan anak gak berubah, tetap bapak dengan anak. Tapi kalau anak itu mau mengaku kesalahannya, mengaku dosanya, kita pasti lebih senang lah. Ya, jangan, kamu kayak siapa aja, kamu bukan lagi hamba, kamu itu anak, nggak usah minta-minta ngaku-ngaku dosa. Ya, sebelum kamu berbuat dosa, saya udah ampuni kesalahanmu. Wailah. Ya, jangan itu dijadikan pegangan, bisa bahaya nanti ya. Karena kita ini orang berdosa, kita masih punya natur, kecenderungan, kemampuan untuk berbuat dosa. Masih ada, walaupun kita secara status sudah diselamatkan oleh Allah ketika kita percaya. Ya, secara status. Tetapi di dalam ajaran reform ada yang namanya pengudusan yang progresif. Progressive sanctification. Dan itu perlu usaha. Ya, bukan terus kita relax saja udah Tuhan bekerja untuk saya. Enggak. Ya, nanti lagi ada pengudusan yang paripurna ketika kita sudah kembali kepada Tuhan. Baru apa yang kurang disempurnakan, ya, kitanya yang disempurnakan, bukan penebusan Tuhan tidak sempurna, ya, kitanya yang disempurnakan oleh Tuhan. Nah, yang terakhir sebelum pertanyaan dibuka, konsep upah juga ada di dalam Alkitab. Ya, ini menunjukkan relasi antara tuan dan hamba, ya. Ibrani 10 ayat 35. Saya akan bacakan bagi kita dengan cepat, ya. Ibrani pasal 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Upah juga ada, ya. Tetapi upah itu bukan untuk keselamatan, bukan, ya. Maka ketika kita percaya pertama kali kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Tetapi ketika kita terus mengerjakan, ya, mengekspresikan iman percaya kita, memanifestasikan keberimanan kita dengan berbagai-bagai perbuatan baik, dengan berbagai-bagai pelayanan yang kita kerjakan,
Ya kita bekerja keras untuk pekerjaan Tuhan, tentu dengan pertolongan Tuhan juga. Ada upah yang menantinya. Bukan supaya kita tetap selamat, bukan. Ya, bukan supaya kita mencapai titik tertentu sehingga kita bisa diselamatkan, tidak. Tetapi ada rewardnya, ya. Di bagian lain dibilang ada mahkota, ya, yang disediakan. Ada mahkota bagi gembala, mahkota bagi pengajar, mahkota bagi para martir. Ada banyak mahkota, ya. Itu beda dengan keselamatan, tetapi itu disiapkan Tuhan. Maka jerih payah di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ada upah yang menantinya. Tentu bukan upahnya yang penting, ya, keselamatannya yang penting. Ya. Tetapi konsep upah ada di dalam Alkitab. Sehingga kita tidak bisa buang atau kita pura-pura nggak tahu itu ada. Ya, itu harus dikasih tahu, harus dimengerti semuanya. Nah, kiranya Tuhan menolong kita semua memiliki gambaran yang lebih utuh, walaupun nggak mungkin semuanya dibahas dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi orang-orang dan gereja-gereja penganut hyper grace adalah saudara seiman kita. Ya, kita nggak benci mereka, kita nggak bilang sesat kamu, masuk neraka, enggak, ya, enggak. Tapi kita berdoa, bahkan kita mau berdiskusi, ya, berdiskusi. Ayo kita baca ayat lebih banyak. Ayo kamu bisa sharing, saya bisa sharing, diskusi. Satu dengan yang lain. Sekarang kan zaman keterbukaan. Kita tidak bersifat eksklusif, lalu mengkafir-kafirkan, ya, yang beda dengan kita. Enggak, ya, mereka saudara seiman. Dan kalau mereka beriman kepada Tuhan, kiranya Tuhan juga menolong mereka supaya punya pengertian yang lebih komprehensif lagi, ya. Sehingga kesian, kalau menurut saya kalau kita berpegang pada hyper grace, itu kita belum benar-benar dewasa di dalam iman. Ya, kalau semua disediakan itu berarti bayi, ya, bayi. Kita mau anak kita sediakan, pasti kita sediakan semua. Tetapi ketika dia semakin dewasa, kita akan berikan tanggung jawab, ya. Entah kita, walaupun ada asisten rumah tangga, misalnya kamu lagi libur, sapu rumah, misalnya. Bahkan saya ada hari-hari tertentu, saya suruh anak saya, kamu jalan kaki ke sekolah. Wah, nanti nyebrang rel. Ya, seolah-olah ayah yang kurang bertanggung jawab, ya. Tapi jangan enak semua. Kalau enak semua bahaya, ya, bahaya. Jadi manja. Nanti begitu ada yang beda, kok Tuhan jahat banget sih? Katanya Tuhan Maha Kasih. Nah, ini keliru karena mereka masih mentalnya bayi rohani. Mau semua Tuhan yang kerjakan. Saya tinggal relax, ya. Maka mari kita tidak berhenti menjadi bayi rohani, tetapi dewasa, bisa diberikan tanggung jawab, ya, bisa dipercaya untuk mengerjakan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Saya stop sampai di sini, ruang pertanyaan dibuka, 1-2 pertanyaan boleh, kalau ada silakan. Singkat saja Pak, hyper grace itu jadi bidat Kristen atau tidak Pak? Bidat atau tidak? Karena kalau yang sudah melanggar atau melebihkan atau mengurangi apa yang dikatakan oleh Alkitab kan itu artinya sudah bertentangan dengan Alkitab itu sendiri Pak. Nah kalau itu bukan bidat, ya seperti Bapak bilang tadi bahwa kita nggak perlu ini tapi mendoakan mereka dan tidak ya masih berbaik-baiklah karena khawatirnya kalau kita bilang itu bukan bidat berarti memungkinkan ada orang-orang yang oh ya memang mereka aliran seperti kita dengan aliran apa namanya karismatik lah itu yang masih dibilang masih toleransi dengan hal-hal yang lebih berbanding dengan reform, tapi lebih dibanding dengan si hyper grace kan ini jelas berbeda nih Pak. Pihak dari orang-orang karismatik saja menganggap bahwa itu sudah melenceng daripada ajaran gitu Pak. Nah kalau memang itu bidat berarti kita tidak bisa mentoleransi akan ajaran mereka itu. Bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih Pak. Ya,
Pertanyaan yang baik sekali. Ya, ini ngomong-ngomong bidat ini cukup riskan ya, cukup riskan. Kalau zaman dulu itu menentukan bidat atau tidak itu diadakan konsili. Ya, diadakan konsili. Dan saya belum pernah dijadikan bagian dari konsili. Ya, belum pernah. Jadi saya belum berani menyatakan itu bidat. Karena kalau dibilang percaya kepada Yesus Kristus Allah Tritunggal, mereka percaya. Lalu inti dari ajaran iman Kristen mereka percaya. Bahkan di banyak pengajaran mereka, tadi saya bilang sounds like reform, ya. Kedengarannya reform banget, ya kan? Penebusan itu sempurna, selesai. Kalau saya ingin melihat bahwa mereka hanya penekanannya yang hanya di anugerahnya doang. Jadi seperti mengabaikan tanggung jawab manusia. Walaupun sekali lagi mereka nggak nyuruh orang berbuat dosa aja banyak-banyak, Tuhan tetap ampuni, enggak. Ya, tetapi karena mereka tidak mengajarkan tanggung jawab, maka tadi saya bilang bahayanya orang jadi manja, orang jadi bayi rohani terus, nggak dewasa-dewasa. Ya, itu. Jadi mengatakan bidat juga kan ada ininya, ada indikatornya. Ya, indikatornya. Tapi kalau saya lihat, ini pendapat pribadi, secara intisari iman itu sama. Sama dengan yang lain. Hanya mereka tadi hyper, lebay. Ya, lebay di dalam grace-nya. Tapi tanggung jawabnya kurang didorong. Nah, maka cocok nggak untuk orang Kristen? Saya bilang cocok untuk sebagian orang Kristen. Yang baru percaya kepada Tuhan, yang merasa dosanya terlalu banyak, kayaknya Tuhan nggak mungkin lagi nih mah diampuni Tuhan, dosa saya ini udah terlalu banyak. Kan ada orang yang pikiran gitu. Nah, orang yang pikiran gitu ketemu hyper grace langsung masuk. Cocok. Ya, cocok. Mantan penjahat besar kah atau apa. Dan setiap mereka khotbah, waktu saya dengar khotbah Joseph Prince, dia kasih contoh-contoh. Orang-orang asli jemaat mereka yang misalnya udah terikat narkoba berapa tahun misalnya. Atau terikat dosa tertentu yang udah lama ya. Lalu nggak mau ke gereja katanya. Kenapa? Karena mimbar nunjuk-nunjuk terus. Dia bertobatlah nanti dibinasakan. Maka orang merasa tertuduh, orang lari dari gereja. Nggak mau. Tapi mereka bilang Tuhan mengasihimu. Wah, akhirnya bertobat di gereja mereka. Dan itu real. Ya saya yakin itu bukan bohong. Mungkin ada yang ditambah-tambahin, nggak tahu. Tapi pasti benar, kalau nggak banyak jemaatnya. Ya, tetapi apakah kita mau bayi terus? Itu pertanyaannya. Ya, kalau masih mau bayi terus, ya udah nggak usah dewasa. Gitu. Kalau saya sih ada waktunya menjadi bayi, ada waktunya menjadi dewasa. Nah, jadi mengatakan mereka bidat, saya nggak berani bilang itu sampai bidat. Bagi saya mereka hanya menekankan terlalu berlebihan di sisi anugerah dengan melupakan tanggung jawab manusia ya yang harus mengerjakan keselamatan. Itu jawaban saya. Terima kasih. Jadi jangan dimusuhin, tapi diajak diskusi juga ya. Kalau berteman kalau gitu kamu ke tempat saya dong, nanti kita ajak semua ke sana jadinya ya. Tambah senang kita dengarnya. Akhirnya kita udah dewasa, kebalik lagi jadi bayi. Demikian jawaban saya. Terima kasih Pak Tony. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Ya. Wah, ini rekan pelayanan ini. Terima kasih Pak. Saya coba menanggapi juga dikit Pak, kasih pandangan atas pertanyaan Pak Tony. Jadi bidat apa tidak bidat, menurut pandangan saya tidak perlu kita menjudge atau memproklamirkan orang itu bidat apa tidak. Tetapi secara pribadi kita harus bisa tahu sebuah ajaran itu bidat apa tidak. Kalau dia menafsirkan Alkitab secara legalisme bahwa semua itu karena anugerah Tuhan, terus tidak jujur kata Pak Galen tadi, menafsirkan firman Tuhan tidak sesuai dengan konteks, itu sudah bidat. Tapi saya nggak perlu ungkapan itu jadi sebuah permusuhan di luar. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya kita tidak diombang-ambingkan dengan ajaran. Oleh sebab itu kita harus belajar. Orang Kristen harus belajar mempertanggungjawabkan imannya dengan benar. Bagaimana kita tahu dia mengajarkan sesuatu yang bidat atau sesuatu yang sesat?
Kalau kita lihat dari fenomenanya, cara penyampaiannya, wah luar biasa. Bahkan orang bilang hyper grace ini turun dari ajaran Calvin. Bahkan ada yang bilang seperti itu. Itu kan penyesatan. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar. Nah, ini jadi promosi nih, Bapak Ibu, mari belajar ikut kelas PA di tempat kita ya, setiap hari Jumat, Minggu 1 dan Minggu 3. Kemudian saya mau nanggapi juga apa yang disampaikan Pak Pendeta tadi. Ini cocok buat untuk orang pemula. Bagi saya tidak. Berbahaya, sebab apa? Orang akan terbiasa dengan dasar pengajaran yang tidak benar dan itu kan terus menerus. Jadi tidak bisa orang, wah nggak apa-apa nih buat orang pemula baru bertobat. Bagi saya itu tidak boleh. Itu sama saja kita membangun bukan di dasar yang benar iman kita. Itu menurut saya nih Pak Pendeta. Kemudian saya mau sampaikan juga satu hal bahwa kalau kita di di satu pengajaran yang benar, meskipun kita minoritas, kita jangan terus berpandangan wah yang mayoritas benar, dia bertambah sampai 37.000 jemaat dia benar semua. Bisa aja itu pengikut setan. Saya ungkap kalimat ini, almarhum pernah bilang seperti itu, mayoritas itu bisa. Itu pengajaran yang saya dapatkan. Ya. Jadi nggak selalu yang banyak itu benar. Wah kalau enggak kenapa dia bisa banyak jemaatnya? Berarti dia ada benar. Belum tentu Bapak Ibu. Ini dasar dasar iman yang saya alami, yang saya boleh belajar ya. Saya kira itu saja Pak Pendeta. Terima kasih. Siap, makasih masukan dari Penatua Heri. Baik, apakah ada lagi pertanyaan? Silakan. Memang penjelasan Pak Tony sama Pak Heri itu memang agak berat-berat juga. Tapi untuk saya hari ini agak ringan-ringan saja. Dan memang paling ringan. Kalau pemahaman mengenai hyper grace ini, keselamatan itu udah pasti. Tidak akan pernah hilang. Cuma yang saya mau bertanya kepada Pak Pendeta, kalau memahami mengenai kami orang Reform, pertanyaannya itu apakah keselamatan itu bisa hilang nggak? Itu satu. Kedua, mungkin ada contoh di cerita Alkitab yang orang yang sudah dikasih keselamatan tapi hilang atas perbuatan dia. Mungkin ada contoh. Itu saja Pak Pendeta, ringan-ringan saja. Ya, itu pertanyaannya ringan, jawabannya yang berat. Ya, memang dalam ajaran Reform ada miripnya tadi saya bilang dengan hyper grace. Once saved, always saved. Ya, OSAS bilangnya. Jadi sekali selamat, tetap selamat. Karena apa? Karena kita percaya keselamatan itu propertinya Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang ngasih, Tuhan akan garansi, Tuhan akan jaga. Ya, kita bisa jatuh tapi tidak tergeletak, tetap akan kembali dan ujungnya pasti selamat. Ya, tetapi dalam menjalani kehidupan kita jangan salah paham. Ya makanya di dalam teologi Reform itu kan ada singkatannya pengajarannya kan tulip dibilang. Ya, walaupun itu anugerah yang Tuhan berikan kita nggak bisa tolak. Ya, kita pasti terima. Kalau Tuhan mau kasih kita nggak mungkin tolak. Kita nggak mampu nolaknya. Kalau memang Tuhan memilih kita untuk diselamatkan. Ya, kalau memang Tuhan memilih kita untuk diselamatkan. Nah, tapi kalau Tuhan tidak memilih kita, bisa kelihatannya kita seperti selamat di awal. Ya, tetapi nanti ujung-ujungnya kita akan lari dan sampai mati nggak lagi kembali. Istilahnya, orang bilang murtad. Ya kalau dalam teologi Reform sejauh yang saya tahu nggak ada kata murtad. Ya. Kalau orang udah percaya, kalau orang itu memang orang pilihan Tuhan untuk diselamatkan, maka walaupun dia naik turun dalam hidup, ujungnya dia pasti akan kembali kepada Tuhan. Ya. Kalau bukan pilihan Tuhan, dia bisa di gereja puluhan tahun, tapi ujungnya dia akan meninggalkan Tuhan. Maka di ujungnya kelihatan. Ya. Seperti orang yang di samping Yesus, ya, dia belum berbuat banyak tuh. Melayani boro-boro, iya kan?
Bertobat aja cuman Yesus yang tahu. Ya kan? Yang lain gak ada yang tahu tuh, orang tuanya gak tahu juga kali. Ya. Tapi Tuhan Yesus bilang dia selamat. Yaitu dari situ kita tahu itu anugerah. Tapi lalu ada contoh Yudas. Ya. Yudas ini yang audisi Yesus juga. Apakah Yesus kecelek? Ya. Apakah Yesus gagal mengajar muridnya sendiri? Enggak. Yesus tahu. Dan itu mau menunjukkan orang yang terlibat di dalam pelayanan, ya, belum tentu juga dia orang pilihan. Ya, tulisan Pak Bigman bilang tersesat di gereja belum tentu orang benar. Ya, di luar gereja belum tentu orang nggak benar. Tapi lebih mungkin orang di gereja lebih benar lah, lebih mungkin, tidak pasti. Tapi lebih mungkin, makanya rajin-rajin ke gereja. Karena istilahnya gitu kan, apalagi rajin-rajin ikut PA. Biar nggak terombang-ambing angin pengajaran. Setiap Jumat minggu pertama dan ketiga ya Pak. Gitu. Nah cuman memang orang itu pilihan atau enggak kita hanya beriman. Ya tadi saya bilang, maka kita enggak bisa petantang-petenteng, saya diselamatkan Tuhan. Sekali selamat tetap selamat, kita enggak boleh ngomong gitu juga. Ya, walaupun kita mengimani, tapi kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ya, bukan karena takut hilang keselamatannya. Wah, Tuhan udah kasih jatuh. Ya, jatuh keselamatannya hilang. Enggak. Ya. Tapi kalau orang yang bersuka cita, ya Tuhan Yesus kan pernah kasih perumpamaan. Orang yang hutangnya banyak, 10.000 talenta diampuni. Ya. Dibanding pasti dia lebih mengucap syukur daripada orang yang utangnya sedikit. Ya. Kalau orang yang sudah diampuni utangnya banyak, lalu diampuni udah gak usah bayar deh, saya anggap lunas. Apakah dia bilang, oh iya, kalau gitu ngutang lagi dong lebih banyak. Wah itu udah kurang ajar itu namanya. Ya, maka kalau orang yang benar-benar orang pilihan, maka dia akan sadar dia orang berdosa. Ya, dia akan tunduk, takut dan gentar kepada Tuhan. Dan seharusnya orang yang utangnya banyak, dia akan lebih, walaupun tidak mungkin membayar kembali, tetapi dia akan lebih mengabdi. Ya, akan lebih mengabdi. Seharusnya gitu. Tapi kalau dia lalu santai-santai, wah saya diampuni kok, saya berbuat dosa aja terus. Mungkin dia bukan orang yang diselamatkan. Atau mungkin dia bukan orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi dari buahnya lah pohon itu dikenal. Ya, saya pikir itu jawaban saya. Terima kasih. Pertanyaannya ringan ya, jawabannya berat. Cukup ya? Cukup. Oke, nanti kalau belum selesai, satu lagi, oke. Iya, silakan. Oke, saya sih nggak bertanya sih Pak Pendeta ya. Saya cuma kasih gambaran atau wawasan aja sih. Kalau menurut saya, hypergrace itu benar-benar salah. Artinya mereka tidak memahami firman Tuhan secara utuh gitu ya. Tidak mempelajari Alkitab secara utuh atau secara komprehensif sehingga mereka bisa mengambil kesimpulan yang menurut saya tidak penuh gitu ya. Karena kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, misalnya di Perjanjian Lama, nabi-nabi itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan sampai mereka harus menderita, bahkan harus dibuang, dipenjara. Dan dari Paulus juga kita bisa lihat dia seorang pemimpin Yahudi terus merelakan diri, menganggap semuanya itu sampah gitu ya. Bagaimana seorang ada ajaran yang berpikir bahwa hanya berpikir untuk dunia atau positivisme yang menurut saya terlalu dangkal gitu ya. Dan Alkitab secara utuh mengajar kita bahwa harusnya kita melihat bukan hanya ketika ada di dunia, tapi kita punya pengharapan sampai pada kekekalan nanti. Jadi apakah hypergrace kita harus musuhi? Tentu tidak. Justru harusnya ini adalah kesempatan buat kita sebagai orang percaya untuk menginjili, menyatakan kebenaran kepada mereka, sehingga pada akhirnya mereka mengerti firman Tuhan secara utuh, secara baik dan benar. Itu aja sih Pak Pendeta, terima kasih. Ya baik, jadi sebelum saya tutup mungkin perlu ada statement juga dari saya ya. Karena tadi saya bilang, wah bagus ya, enak ya, ini saya pun jadi mirip pembicara hypergrace kan. Jadi perlu ada closing statement yang menegaskan bahwa tadi saya katakan sebenarnya di ajaran tadi saya udah katakan ada salah-salahnya ya berarti mereka salah juga ya. Dan ada satu kalimat yang bisa saya ungkapkan yang menarik ya.
penyesatan yang paling berbahaya adalah penyesatan yang banyak kebenaran di dalamnya. Ya. Kalau jelas dia hitam lawannya putih tuh mata juga kita udah tahu udah pasti salah dah. Ya. Tapi kalau kita misalnya baca buku 100 halaman, yang salah cuma 1 halaman. Itu sebenarnya lebih berbahaya. Ya. Daripada yang buku 100 halaman salah semua isinya. Wah, itu mah anak SD juga tahu istilahnya. Maka sebenarnya ini menyimpan bahaya yang besar. Ya, makanya secara teologis, makanya jadi tema khotbah di sini. Ya, dikasih tahu salahnya di mana. Mereka hanya menekankan di anugerah. Nah, yang menjadi berbahaya karena tadi saya bilang sounds like very reform. Reform banget kedengarannya. Saya dengar khotbahnya sekali, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah karena sekali doang dengarnya. Ya, bagus nih, bagus gitu. Jadi tentu secara teologis saya nyatakan itu ada salahnya. Ya. Cuman kalau kata bidat kayaknya serem banget gitu ya. Tapi kalau secara internal boleh kita bilang gitu. Tapi kalau secara eksternal tentu ada bahasa-bahasa yang lebih humanis. Ya. Bahasa yang lebih humanis. Engkau boleh beda dalam pengajaran, tapi kita saudara di dalam Kristus. Ada amin, amin. Nah, tapi sambil ngopi, gue mau tunjukin salah lu di mana. Gitu. Ya, syukur-syukur mau dengar. Ya, kalau nggak mau dengar ya udah. Tapi kita nyatakan dan kita ajak diskusi mereka. Sekali lagi tadi kalau langsung dimusuhin, diserang terus, akhirnya apa? Bangun tembok, tertutup komunikasi. Ya, tertutup komunikasi. Dan cara pengajaran mereka saya lihat lebih mirip teori psikologi modern bagi saya. Ya karena kayak tadi mirip dengan sekolah-sekolah. Kamu anak baik, kita harus katakan yang positif. Karena kata-kata mengandung kuasa, kan khotbah juga sering gitu gereja-gereja. Benar nggak? Ada benernya. Tapi kalau kata-kata kita positif nggak sesuai sama kehendak Tuhan, ya, misalnya saya pasti sukses, saya pasti kaya, positif nggak? Positif, belum tentu kehendak Tuhan. Ya, karena Tuhan tahu begitu kita sukses jadi setan misalnya, atau kesetanan. Ya lebih baik orang ini jangan dibikin sukses secara dunia deh, yang pas-pas saja. Ya, Tuhan yang lebih tahu daripada kita. Ya, maka sekali lagi yang paling berbahaya adalah penyesatan yang banyak mengandung kebenaran-kebenaran di dalamnya. Ya. Tadi banyak benernya tapi salahnya tuh tipis-tipis. Tapi itu yang paling berbahaya karena orang susah ngelihatnya. Ini benar semua kok kayaknya. Gitu. Bagus-bagus saja kok. Ada kesaksian orang berubah, orang dipulihkan. Ya, karena tidak dihakimi di gereja, Tuhan mengasihi engkau, kamu anak Tuhan, ya. Tapi kita yang lebih dewasa bagi saya secara rohani, secara pengajaran, ya, perlu mengajak mereka, ya, bukan mengejek, mengajak supaya mereka tahu mereka keplesetnya di mana, istilahnya. Tapi mereka cinta Tuhan, mereka juga percaya kepada Kristus. Ya, sama seperti kita. Maka di inti-intinya tadi nggak ada bedanya. Hanya kepleset-keplesetnya itu kita perlu tolong mereka. Ya, dengan semangat persaudaraan, bukan dengan semangat permusuhan. Tetapi sekali lagi kalau ke dalam diri, ya kita tetap bilang dia ada salahnya. Ya, salahnya itu yang perlu diperbaiki. Ya, jadi seperti itu yang menjadi closing statement dari saya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.